Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Pratama. Saya akan membacakan tugas sejarah tentang dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang politik. Setelah mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda, Jepang langsung menerapkan kebijakan-kebijakannya. Kebijakan Jepang utamanya bertujuan untuk menghapuskan pengaruh Barat dan memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu perang. Walaupun sejumlah kebijakan politik Jepang menyengsarakan bangsa Indonesia, beberapa di antaranya dapat dimanfaatkan rakyat di Indonesia untuk belajar. Lalu, apa saja dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik? Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam bidang pemerintahan, akibat yang ditimbulkan dari adanya pendudukan Jepang di Indonesia adalah wilayah Indonesia yang di bawah kekuasaan militer. Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dari era penjajahan Belanda yang hanya menerapkan pemerintahan sipil. Dampak yang ditimbulkan dalam bidang pemerintahan dari adanya pendudukan Jepang adalah pembagian Indonesia ke dalam 3 wilayah pemerintahan militer dan pembentukan pemerintahan sipil sampai tingkat desa. Setelah menduduki Indonesia, Jepang membagi pemerintahan dalam 3 bagian, yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-25 yang berpusat Bukit Tinggi, pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-16 yang berpusat di Jakarta, dan pemerintahan militer Angkatan Laut yang berpusat di Makassar. Sedangkan pemerintahan sipil Jepang membagi seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta, ke dalam 6 tingkatan, yakni Su Keresidenan, Si Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Kawedanan, Son Kecamatan, dan Ku Desa. Dalam hal ini, Jepang memberikan kesempatan kepada para tokoh Indonesia untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Hingga saat ini, beberapa pembagian tingkatan daerah tersebut masih digunakan Indonesia, misalnya kabupaten, kecamatan, dan desa. Untuk menghapuskan pengaruh Barat, Jepang melarang rakyat Indonesia menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Jepang menggantikannya dengan mewajibkan rakyat memperluas penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Jepang juga melarang peredaran buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris. Salah satu kebijakan Jepang untuk mendukung hal ini adalah language planning, yakni kewajiban untuk menggunakan bahasa Jepang di mana saja dan kapan saja. Bahkan Jepang mengumumkan satu persatu hal apa saja yang diharuskan menggunakan bahasa Jepang, mulai dari merek, nama toko, surat, dan lain sebagainya. Jepang mengenalkan kalender resmi, meruntuhkan patung-patung Belanda, dan mengganti nama-nama jalan dengan bahasa Jepang. Jepang membentuk banyak organisasi di militer Indonesia, baik militer maupun semi militer. Langkah ini sebenarnya hanya bertujuan agar mudah memobilisasi rakyat Indonesia untuk ikut perang membantu Jepang. Namun tidak dapat ditampik pula organisasi-organisasi militer maupun semi militer yang dibentuk Jepang turut menguntungkan rakyat Indonesia. Organisasi-organisasi ini dimanfaatkan rakyat sebagai sarana berlatih dan mengenal militer untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Alhasil, Jepang akhirnya membubarkan banyak organisasi-organisasi bentuknya karena dirasa tidak menguntungkan pihaknya dan justru mengutamakan Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.